Kembali lagi bersama kita di podcast Takwa Talks about Quality Way of Akhirat. Jadi di sini kita akan mengundang bintang tamu yang sangat kita banggakan, sangat kita muliakan. Yang pertama kita sambut kepada Mbak Ila. Dan yang kedua yaitu Mbak Dewi. Kayaknya agak kaget ya. Ulang lagi. Ada serang terus. Oke, jadi kita sekarang sudah bersama dengan Mbak Ila dan Mbak Dewi. Gimana nih kabarnya setelah lama tidak bertemu nih Mbak? Alhamdulillah sangat baik ya, alhamdulillah. Gimana? Saya juga sangat baik dan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih, bisa diceritain dulu deh. Saya sekarang akhir-akhir ini tuh sibuk membangun sebuah organisasi keislaman gitu Masya sih. Allah. Jadi kayak ada di forum itu tuh ada kayak ngaji barengnya gitu, ada pengajiannya gitu, ada ustaz gitu. Kalau saya sendiri sih lagi fokus upgrade diri ya. Jadi kayak saya sekarang lagi banyak ikut kajian, mempelajari tentang kehidupan sosial dan memperkuat iman saya aja sih. Masya Allah. Keren banget ya. Iya, keren banget. Masya Allah. Ternyata kita masih ada di lingkungan yang positif ya. Alhamdulillah. Permisi, kalau boleh tahu nih hubungan kedekatannya Mbak Dewi dengan Mbak Ila tuh gimana ya? Kalau saya sama Ila kebetulan tuh memang udah bersahabat deket banget. Nah, bersahabatnya ini juga banyak ceritanya gitu loh, Kak Adi sama Kak Isi. Jadi kita tuh dulu sempat ada di masa terendah banget gitu ya. Dan sebenarnya itu masa-masanya Ila. Dan Ila di masa itu tuh ketemu sama saya. Nah, makanya dari situ kita tuh jadi deket, jadi sering ngelakuin kegiatan-kegiatan positif bareng, sampai akhirnya sedekat sekarang. Ya, anggapannya Dewi ini kayak penyelamat saya gitu loh, Kak. Wah, benar-benar teman sejati gitu ya kayak. Amin, amin. Oke, jadi yang seperti kita tahu dari kakak-kakaknya ini udah diundang di podcast lain kan. Gimana nih ceritanya? Mungkin bisa diceritain di podcast kita gitu. Awalnya gimana, ceritanya gimana gitu. Sebenarnya sih berawal dari masalah pribadi saya sendiri ya, Kak, dengan keluarga saya yang akhirnya menghantarkan saya bertemu dengan sahabat saya ini, Dewi. Nah, jadi setiap keluarga itu kan pasti ada masalahnya sendiri ya. Dan kebetulan masalah keluarga saya itu terletak di ayah saya. Saya tuh orangnya tuh deket banget sama ayahnya saya. Kemana-mana tuh sama ayah saya, diantar jemput, terus kalau nongkrong sama teman-teman dijemputnya juga sama ayah saya. Jadi anggapannya kayak ayah saya tuh pacarnya saya banget lah gitu. Wah, iya, paham. Sangat dekat sekali. Terus dalam suatu waktu saya itu menemukan sedikit kejanggalan dari ayah saya. Ayah saya itu tiba-tiba bilangnya sih ada trip kerjaan gitulah keluar kota, tapi kok pulangnya nggak bawa apa-apa. Soalnya biasanya ayah saya tuh kalau ada trip keluar kota tuh bawa oleh-oleh gitu, Kak. Iya, sewajarnya ayah aja. Sewajarnya ayah aja. Cuman waktu itu kok nggak bawa-bawa. Terus saya tanyakan, Abang kenapa kok gak bawa-bawa gitu. Terus katanya saking sibuknya ayah saya tuh nyampe gak sempat buat beli oleh-oleh. Tapi kalau saya kayak agak janggal gitu ya, perilaku ayah saya juga akhir-akhir ini berubah gitu, gak kayak ayah saya yang biasanya gitu. Nah, terus saya iseng-iseng kan cerita sama ibu saya. Terus kata ibu saya, oh mungkin ayahnya lagi kecapean aja gitu. Terus waktu itu saya lagi keluar tuh sama teman saya kan, gara-gara ada kerjaan gitulah. Terus saya ngeliat dari belakang kayak ayah saya tapi sama perempuan gitu. Terus saya nggak tahu kan itu siapa. Oh mungkin temannya. Saya berusaha berpositif thinking. Cuman waktu saya mau nyapa ayah saya udah keburu masuk ke mobil gitu. Tapi kok perasaan saya agak enak ya, Kak ya. Mobil berdua, Kak? Ya, kayaknya iya sih. Soalnya masuknya barengan gitu sih, Kak, dari kayak kafe gitu. Kayaknya habis makan deh waktu itu. Gitu. Terus akhirnya walaupun saya masih berpositif thinking, tapi dalam hati saya tuh kayak aneh ya gitu. Mungkin kayak apa ya, kayak karena kita memang sudah sedara, jadi Iya, firasat. tahu gitu, firasat gitu ya. Kalau ayah saya tuh lagi bohong ya, saya agak tahu sedikit tahu gitulah.
Nah terus saya ngomong sama ibu saya kan, terus ibu saya tuh malah meyakinkan saya buat tidak berpikir macam-macam tentang ayah saya gitu kak. Ibu saya tuh bilang kayak, oh mungkin itu teman kantornya gitu loh dek gitu. Terus saya karena ibu saya ngomong gitu ya kayak, oh iya ya bisa jadi gitu. Nah terus waktu itu ibu saya tuh lagi keluar, saya lupa sih kemana, kayaknya sama teman-temannya gitu deh lagi keluar. Nah terus saya kan di kamar, saya tuh kayak dengar ayah saya tuh lagi ngomong gitu, tapi kok manis banget ya itu ngomongnya. Terus saya keluar kamar, terus saya tanya ayah saya ngomong sama siapa, terus ayah saya kayak panik gitu. Terus saya kayak kenapa kok panik gitu kan? Kayak biasanya ya. Masalahnya posisinya ibunya Mbak Ila nih ada di luar. Sedangkan ayah ini mau manis-manis sama siapa gitu. Iya, benar. Terus saya masih berpositif thinking lagi. Oh mungkin itu ibu saya ya. Tapi kalau sama ibu saya kayaknya ya saya nggak pernah kayak gitu deh gitu. Akhirnya, tapi ayah saya sih bilang waktu itu sama ibu saya. Iya. Nah waktu itu suatu waktu ini di hari H ayah saya ketahuan sedang melakukan sesuatu itu. Waktu itu ayah saya tuh lagi ke kamar mandi. Terus HP-nya itu ditinggal di ruang makan. Saya lagi makan kan. Terus tiba-tiba ada telepon, namanya cewek. Terus ada love-nya. Dan itu tidak mungkin ibu saya. Gitu. Terus itu tuh bukan telepon biasa tapi video call gitu loh kak. Iya, paham. Nah, saya tuh kan agak siapa ya saya gitu. Bantu jawab gitu. Agak lancang gitu tapi kalau gitu ya kak ya. Saya ke ibu saya kan, saya pikir ibu saya tuh yang nge-VC gitu karena ibu saya tuh bucin banget gitu sih. Iya. Akhirnya saya ke kamar orang tua saya, ternyata ibu saya lagi tidur. Nah, berarti orang lain kan, terus saya biarin ayah saya keluar dari kamar mandi. Terus saya tanyain, itu siapa tadi namanya ini? Ada love-nya. Lagi telepon ayah. Terus ayah saya agak kayak gugup gitu jawabnya. Gak tahu kan ya kak mau jawab apa. Tapi Nggak disamarin ya. ya itu ya kak ya, mungkin ayah saya tuh agak tidak berpikir jauh gitu ya kak ya. Aneh memang. Nah terus saya udah curiga tapi masih berusaha gak bilang sama ibu saya karena saya tahu ibu saya tuh orangnya bucin banget, jadi takut malah menyakiti perasaan ibunya saya gitu. Nah terus akhirnya waktu di hari yang sama ayah saya tuh izin keluar, itu bilangnya mau ke kantor, ada yang ketinggalan barangnya. Karena saya curiga, saya ikutin lah dari belakang. Ternyata ayah saya ketemu sama cewek lain gitu. Dan di situ sih saya benar-benar marah sama ayah saya langsung datangi ayah saya langsung ngomong di depan si cewek itu. Saya langsung tanya ini siapa, terus ayah saya kayak gitu bingung kan. Terus saya tahu akhirnya kalau itu ternyata selingkuhan ayah saya. Jadinya saya nangis, saya pulang ke ibu saya. Terus ibu saya tuh bilang kayak, ibu saya masih berusaha meyakinkan kalau itu tuh gak benar, bukan gitu. Akhirnya saya keluar mencari udara segar. Nah terus karena pikiran saya masih bingung ya, Juga ya kak untuk menafsirkan hal itu. masih kayak nggak tahu ini tuh kayak bener gak ya walaupun kenyataannya tuh udah bener ada di depan mata saya gitu loh buktinya kak. Akhirnya saya diajakin sama orang nggak kenal, cowok sih kak, ke tempat kayak klub gitulah. Karena saya lagi pusing-pusingnya ya kak ya, jadi saya bukan mau nggak mau sih, lebih kayak ya udah deh ikut aja, yang penting pikiranku tuh tenang aja gitu. Karena si cowok ini tuh ngomongnya tuh bener-bener manis banget gitu, dan saya tuh nggak pernah deketin cowok kecuali ayah saya sendiri kan. Iya. Jadi kayak terus sekarang saya tuh waktu itu lagi sakit hati banget karena ayah saya. Jadi kayak saya menemukan sosok pengganti ayah, dan ternyata cowok itu malah bawa saya ke hal-hal yang negatif, dan bawa saya ke klub gitu. Dan itu tuh berulang secara terus-menerus gitu loh kak, berkala gitu loh kak, tiap minggunya pasti diajak kayak gituan. Dan saya jadinya nggak tahu di rumah saya tuh ayah sama ibu saya tuh jadinya gimana, karena saya lebih memilih
menghabiskan waktu di luar dan menutup diri juga, meskipun di rumah saya di kamar aja gak mau keluar gitu. Jadinya kalau mau makan pun saya keluar karena saya kan punya pekerjaan sendiri ya Kak ya, jadinya udah punya penghasilan sendiri, gak minta sama orang tua gitu. Terus suatu waktu si cowok yang saya ketemu ini itu tuh ternyata main cewek juga di belakangnya saya. Waduh. Rasanya seperti diselingkuhi 2 kali ya Kak? Iya, Karena, Kak. mohon maaf nih yang saya tahu ya Kak ya. Sebagai kita sebagai anak perempuan itu kan ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Iya. Jadi mungkin dengan ditinggalkannya kakak itu kakak tuh merasa sakit hati, mencari pelarian. Ternyata pelariannya malah cari pelarian baru gitu ya Kak. Iya Kak, jadi kayak ayah saya tuh cinta pertama sekaligus sakit hati pertama saya gitu sih Kak. Tuh, dan akhirnya waktu itu karena saya benar-benar bingung ya, sakit hati iya, marah iya, kecewa iya, dan saya pergi ke tempat kayak gitu lagi tapi sendirian. Terus ya di tempat kayak gitu ngapain lagi ya Kak selain minum ya Kak ya. Jadinya saya tuh keluar tuh udah bukan gak ingat sih, kayak di bawah pengaruh alkohol, jadi kayak gak bisa berpikir jernih gitu loh Kak. Mohon maaf sampai buka kerudung nih Kak. Iya sih ditanya ya, Kak. Kayak aneh ya kalau masuk ke tempat kayak gitu kita masih kerudungan kan ya. Nah, tapi itu masa kelam ya Kak ya. Itu posisi ibu tahu apa enggak? Kayaknya sih udah tahu ya Kak. Soalnya kan saya udah tidak menghiraukan gitu di rumah udah kayak gimana. Pulang aja jarang gitu, cuma buat tidur doang gitu. Tahu Itu pun kalau pulang. Iya lagi. waktu posisi ibu tahu itu responnya apa? Ibu tahu kelakuan ayah saya, tahu ibu tahu kelakuan saya? Ibu tahu, iya dua-duanya boleh deh. Waktu kayaknya sih ya, saya kan waktu orang tua saya bertengkar tuh kayak saya gak di rumah deh. Cuman kayak suasananya pasti beda kan. Iya. Kayak ada yang dingin itu di antara orang tua saya. Jadinya tuh kayaknya pastinya sih ibu saya bakal marah banget. Tapi kayak masih sayang gitu loh kayak saya. Karena dia bucin banget. Jadi kayak agak tidak bisa berpikir dengan jernih ya, karena Namanya sudah cinta itu Dan membutakan. nggak nyangka gitu. Iya betul sekali gitu. Tapi pas waktu ibu saya tahu kelakuan saya sih, ya ibu saya marah sih Kak. Cuman ya karena saya orangnya lebih keras daripada orang tua saya, jadi saya bisa ngelawan aja gitu. Dan terus melakukan hal-hal yang jelek itu. Nah terus lanjut yang tadi, yang saya keluar dari klub itu kan udah kayak pusing gitu kan Kak. Terus ya karena saya udah sakit hati 2 kali, keluarga saya sudah amburadul, terus lingkungan saya juga udah gak baik ya saat itu karena dibawa sama cowok saya mantan kekasih saya itu. Nah terus ya kayak gak punya harapan lagi gitu loh Kak. Iya. Kerjaan lagi pusing-pusingnya bikin kesel gitu. Jadinya ya saya memutuskan untuk mau loncat gitu loh Kak. Itu Bunuh diri Kak. iya. Itu awal ceritanya kenapa Ila bisa ketemu sama saya. Betul sekali. Itu karena pikiran-pikiran tidak logis gitu ya, makanya berpikir seperti itu. Dan tapi alhamdulillahnya dari itu saya ketemu dengan sahabat saya ini. Kalau boleh tahu gimana tuh cara ketemunya? Kan tadi katanya mau ingin mengakhiri Hidup. Terus gimana kok bisa sampai bertemu dengan sahabatnya dan memutuskan untuk tetap bertahan? Nah kebetulan Kak, yang nemuin dia mau loncat dari jembatan itu saya. Wah, waktu itu Kebetulan banget ya Kak ya. Kebetulan Kalau banget. misalnya kakak telat sedetik aja dia bisa loncat. udah habis. Gak di sini saya nih. Waktu itu tuh saya cuman pergi ke warung. Udah lumayan malam sih, sekitar jam 11-an kayaknya. Malam ya? Saya lapar kan, di rumah gak ada apa-apa. Saya mau ke minimarket, mau beli mie gitulah, mau masak gitu kan. Nah kok ada yang teriak-teriak, cewek bajunya gak aturan gitu lah ya, rambutnya acak-acak. Dia berdiri di atas jembatan gitu loh, kayak udah bener-bener orang yang hilang kesadaran, hilang akal, yang kayak cuman taunya mau loncat gitu ke bawah. Nah, jadi tuh kan saya ngeliat cewek pakai baju gak aturan, rambutnya acak-acak, berdiri di atas jembatan. Siapa yang nggak kaget ya kan ya Kak? Teriak lagi ya Kak? Saya langsung teriak kan. Nah, untungnya di situ tuh warga-warga emang
pada belum tidur ya kayaknya ya. Jadi warga-warga pada keluar bantuin Ila gitu. Mungkin ada pos ronda. Jadi untungnya masih bisa diselamatin. Tapi Ilanya udah di posisi yang nggak sadar, itu yang benar-benar gak inget apa-apa, mungkin ya namanya orang mabuk ya. Jadi waktu itu saya cuman kepikiran ya udah yang penting bawa ke rumah dulu, yang penting dia aman dulu. Nah, saya tungguin sampai pagi tuh masih setengah gak sadar, iya masih mabuk. Sampai akhirnya dia siang itu dia bangun. Saya tungguin tuh Kak sampai pagi kan. Waktu Ila sadar tuh saya langsung suguhin teh anget biar dia bisa ngembaliin kesadarannya juga kan. Nah waktu itu tuh dia tuh masih belum terima ya mungkin sama keadaannya. Jadi dia bangun-bangun tuh langsung nangis-nangis, jerit-jerit. Saya coba nenangin lah, saya nggak berani nanya kenapa dulu, soalnya saya tahu pasti keadaannya masih belum baik kan. Saya tungguin tuh sampai sedihnya agak reda dikit. Akhirnya Ila tuh ngebuka sendiri ke saya Kak. Dia cerita apa yang terjadi sama kehidupannya belakangan ini, tentang keluarganya, tentang gaya hidupnya yang kurang kisah baik ya. juga ya. Betul, kisah cintanya dengan mantannya itu yang menjerumuskan dia ke hal-hal negatif. Sebenarnya saya nggak bisa nyalain ya Kak. Mungkin karena Ila tuh banyak tuntutan, banyak tanggungan, dia juga gak punya teman cerita, makanya dia bisa jadi pribadi yang kayak gitu. Dia Masalahnya juga datang secara tiba-tiba dan beruntun benar. Dan itu datang dari orang yang dia percaya, dari orang yang dia sayang. Jadi wajar kalau itu sangat menyakiti gitu kan. Apalagi dia gak ada tempat buat ngadu, buat cerita. Jadi wajar banget kalau dia nahan sendirinya sampai dia melampiaskan ke hal-hal negatif seperti itu. Tapi saya tetap tidak membenarkan Ila ya, soalnya hal yang dilakukan Ila itu tetap salah. Jadi saya seiring berjalannya waktu tuh saya kasih tahu Ila pelan-pelan. Saya nggak langsung menyalahkan Ila sih, tapi saya tuh nyoba menarik Ila ke dunianya saya. Jadi saya tuh ngajak Ila buat ikut kajian gitu-gitu tuh. Iya, melakukan kegiatan-kegiatan positif. Saya ajak ke panti asuhan, panti jompo gitu-gitu Kak. Jadi tuh biar dia tuh belajar gitu loh dari kisahnya orang-orang. Masalah yang Ila tanggung itu ternyata tuh banyak yang lebih berat. Benar, masih dan nggak seharusnya Ila melakukan hal-hal negatif kayak gitu. Masih banyak pelampiasan yang positif yang baik gitu. Nah dari situ tuh Kak, jadi Ila tuh mulai belajar. Tapi gak cuman itu sih, saya juga waktu itu ngajak Ila ke psikolog karena itu udah termasuk gangguan mental ya menurut saya ya. Soalnya mentalnya dia benar-benar gak karuan, benar-benar dihantam habis-habisan. Nah jadi usahanya Ila buat bangkit dari musibah tuh seperti itu Kak. Jadi dia tuh tetap sabar, tetap ngejalaninnya dengan ikhlas gitu tuh. Jadi itu sih yang saya salut sampai dia bisa jadi pribadi yang kayak sekarang. Jadi ini apa namanya, sisi positifnya ya, mempunyai temen yang bisa mengantarkan kita ke jalan yang lebih baik. Betul. Mungkin ini juga apa namanya hidayah dari Allah buat nunjukin jalan ke Kak Ila biar lebih bisa menuju jalan yang lebih baik. Benar banget Kak. Terus dari kajian-kajian yang Dewi sering ajak saya tuh bikin saya tuh terinspirasi buat forum saya sendiri itu loh yang saya tadi bilang. Betul. Tadi saya cerita itu. Dan Dewi juga kadang ikut saya bantuin gitu loh Kak, nyiapin acaranya gitu. Karena kita jadi moderatornya gitu. Betul. Gitu. Tapi kejadian ini banyak banget dampak positifnya sih Kak. Jadi karena Ila yang sempet kayak gitu, ibunya Ila sendiri juga jadi sadar. Ibunya Ila juga sekarang sudah mulai menerima dan mulai terbuka tuh pandangannya. Jadi Ila juga sudah mulai menerima keluarganya yang tidak sempurna, ayahnya yang tidak sempurna. Jadi tuh sekarang insya Allah hidupnya Ila jauh lebih damai ya Ila ya. Betul banget. Gara-gara Dewi juga. Yeay. Makasih ya. Sama-sama. Sungguh mengharukan ya ceritanya. Jadi dari ceritanya mereka berdua nih kita bisa memetik banyak sekali hikmahnya gitu. Betul. Mulai dari pelajaran kehidupannya Mbak Ila sampai akhirnya dia di titik jenuhnya ketemu sama Mbak Dewi yang bisa mengantarkan dia ke jalan yang negatif, yang ke jalan positif. Betul banget. Mohon maaf. Tidak apa-apa.
Sekarang udah bisa bahagia, udah bisa menerima semua nih, wajahnya udah bahagia. Kisahnya Mbak Ila dan Mbak Dewi juga sangat menginspirasi banyak orang yang baca, yang lihat di sosial media dengan organisasi sama forum Mbak Ila juga yang sudah banyak orang kenal. Mungkin itu juga bisa jadi pelarian orang yang mungkin punya masalah serupa atau lebih berat buat datang ke sana. Betul Kak, betul banget. Kalau Kak Adi sama Kak Isi nanti mau mampir ikut kajian boleh. Biar makin ramai gitu kan. Iya. Ini ceritanya dari pengalaman berubah menjadi kesuksesan. Betul banget. Kata-kata hari ini. Betul. Oke, mungkin dari sekian banyak cerita yang udah Mbak Ila dan Mbak Dewi sampaikan yang sangat menginspirasi menjadi inspirasi kita juga. Betul. Dan para penonton di luar sana. Mungkin kita sudah ada di ujung acara nih Kak. Jadi kami mau ucapin terima kasih dulu. Terima kasih berkenan hadir di sini buat menginspirasi banyak audiens sana. Terima kasih juga Kak. Semoga cerita dari kita bisa menginspirasi para penonton ya. Jangan lupa juga datang ke forumnya Mbak Ila. Iya. Meramaikan kajian dan Betul banget. Mungkin nanti linknya bisa kita promosiin juga. Oke, boleh banget. tempatnya juga kita kasih. Oke. Ya udah Kak, kalau gitu kita pamit dulu ya. Oke. Say dulu. Bukannya kita tutup dulu ya? Oke, jadi kita akan lanjut ke pembicara selanjutnya. Oke teman-teman, jadi tibalah kita di sesi pembicara yang kedua. Hari ini kita akan kedatangan tamu dari Kak Abim dan Kak Orfa. Mungkin bisa kita panggil dulu kali ya Kak Isi ya. Pada tamu dipersilakan untuk masuk. Oh iya. Monggo Ustad. Oh, sudah guys. Baru lama gak ketemu Mas. Masya Allah. Sepertinya beliau ini memang sudah temenan dari lama. Iya, kita dulu. Sahabat. Kamu dulu nipu aku, Mas. Oh, sambut aja kamu. Bisa kita mulai dulu ya. Yep, we start the conversation. Ya. Ayo Kak Isi. Baik, jadi kita mulai acara podcast sesi kedua ini. Baik, sekarang kita bertanya untuk saat ini kita bersama dengan siapa dan asalnya gimana? Saya Abim, asalnya dari negara Tapen. Di mana itu jauh banget ya kayak negara Ya, Tapen? jauh banget. Itu lewat Samudra Pasifik, belok kiri, Mas. Ada negara kecil gitu. Saya rajanya. Kecilan Vatikan apa itu Kak? Kecilan Vatikan. Saya agak luas. Saya punya tentara saya. Siapa namanya? Ronaldo. Lanjut. Ustaz Arfa. Oke, enggak apa-apa. Apa? Namanya siapa Oke. dan asalnya di mana? Oke, perkenalkan ya teman-teman di sini. Nama saya Ustadz Orfa. Saya merupakan pendiri dari Ponpes Da Ikhlas. Salah. Al-Ikhlas maksudnya. Jadi saya itu sudah jadi ustadz itu dari tahun 95 kalau tidak salah. Wow. Itu. Wah, panjang. Ya. Oke, jadi Ustadz nih mohon maaf dari turunan keberapa Ustadznya dari pendiri awal? Sebelumnya saya itu tidak punya turunan ya Mbak ya. Saya itu pendiri Ponpesnya gitu. Oh, luar biasa. Kalau boleh tahu nih yang mau Ustadz selain mendirikan pesantren, usaha apa lagi yang Ustadz punya? Saya itu kemarin itu baru saja membuat usaha susu Mbak. Namanya itu apa ya? Saya lupa bentar.
ada Diamond Mill kalau tidak salah. Iya, Diamond Mill itu tempatnya itu di Desa Pejaten di kanan sana. Nah, kalau boleh tahu saya di sini diundang untuk apa ya, Mbak ya? Nah, jadi sesuai beberapa hari ini yang viral tentang kejadian yang masa lalu itu, Ustadz. Mungkin Ustadz sama Pak Abim, gimana saya manggilnya, Pak Abimnya sudah diundang di beberapa podcast gitu. Iya, jadi sini Atau baru di sini aja? sudah sering di negara saya dulu. Iya. Kok saya dijajak, Mas? Kamu beda negara. Sebentar, Ustadz, sebentar, jangan tukaran dulu. Ini gimana ceritanya gitu? Awalnya gimana, akhirnya gimana gitu? Jadi Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi saya dulu ya. Oh, Jadi, iya. pada zaman dahulu saya itu merupakan seseorang pengusaha juga. Jadi Kalau boleh tahu usaha apa itu, Pak Abim? pengusaha mobil berbahan bakar susu. Jadi bensinnya tuh nggak pakai pertalite pertama, nggak pakai itu, Waduh. pakai susu. Siapa penciptanya itu, Pak? Saya. Kalau boleh tahu itu sistem kerjanya itu gimana ya? Kok Jadi- bisa ada mobil berbahan bakar susu? Jadi begitu. Jadi begini. Mekanismenya adalah di dalam mesinnya itu ada monitor, namanya monitor Lizard. Nah itu tuh dapat mengkonversi susu menjadi bensin secara otomatis. Waduh, keren banget gitu ya, Pak ya. Jenius saya. Ya, jadi Jadi tuh biasa. Anda tinggal profesor bukan? Iya profesor saya. Profesor. Profesor siapa namanya, Pak? Profesor Abim Apa gelarnya? Albert Gelarnya Abim. apaan? Gelarnya apaan? Einstein Prof. Prof. Yes. Ada 2 profnya. Prof kuadrat. Jadi saya butuh banyak susu untuk menjalankan mobil itu. Oh. Nah, Tapi jadi ini udah sabar. Oke. Sabar. Jadi ada kendala di bensinnya itu. Nah, jadi negara saya itu kekurangan sapi. Sapinya itu sedikit. Karena negara saya itu gersang, panas. Di Tapen ya, Mas. Negara Tapen. Tapen. Negara Tapen. Nah, jadi saya ke Indonesia dan kebetulan menemukan perusahaan susu yang diciptakan oleh Pak Orfa ini. Nah, lalu saya bernegosiasi dengan Pak Orfa terkait susu yang saya beli. Kapan ya, Mas? Saya lupa. Saya juga lupa. Nah, Beda, jadi saya pengen 10.000 ton susu dengan nominal berapa harganya deh dulu? 300 triliun. 300 triliun. Nah, saya bilang ke Pak Orfa, saya bawa ke negara saya dulu, baru saya bayar. Nah, Orfa setuju. Nah, Maksudnya saya ini enggak setuju, Mas, tapi ya Iya. gimana ya? Anda ini Nah, Maksa. Bapak ini sangat mulia mungkin Iya. ya. Iya. luar biasa. saya itu sabar. Nah, setelah saya bawa ke negara saya yang gersang itu, nggak ada apa-apanya. Nah, perusahaannya maju, guys. Maju, teman-teman. Waduh, jadi berkembang pesat gitu Berkembang pesat. mobil Iya. susu itu. Ya, tapi saya gak bayar. Nah, itu masalahnya, teman-teman. Saya tipu ini. Waduh. Kalau boleh tahu nih, Ada maling aku gini ya, Pak ya. kalau boleh tahu nih ya, kan Bapak Abim kan bawa susunya ke negara Tapen. Tapi di sana perusahaannya berkembang. Kenapa kok Bapak Abim ini tidak ada inisiatif buat ngembaliin uangnya? Itu gimana? Karena saya pengen kaya. Anda ini ya. Dulu, sebelum tobat. Dengan adanya masalah, menurut saya ini cukup besar karena nominalnya 300 triliun ya. Gimana nih ceritanya Bapak dan Ustadz kok bisa tetap berteman meskipun ada masalah yang segitu besarnya? Jadi sebenarnya saya dulu itu tidak tahu ya kalau saya itu ditipu karena saya sudah lupa ya. Terus saya itu tahu dari namanya tidak tahu Mas Marcelo kalau tidak salah. Wah. Dia ngasih tahu ke aku kalau saya situ sudah ditipu, Mas. Mbak. Mungkin Ustadz Orfa juga sendiri tidak menyadari ditipu Betul. karena omset dari susunya ini juga sangat besar mungkin. Betul, Jadi betul. tidak terlalu begitu terasa mungkin jika Iya. ada ditipu. Padahal itu nominalnya menurut orang lain sangat besar. Iya, untuk 300 triliun tuh mungkin seharga 1.000 gitulah ya. Betul. Tidak berharga gitu. Nah, karena saya tahu itu diceritakan oleh Mas Marcelo ya. Sebenarnya saya tidak mau maafin karena ini merupakan perbuatan munafik. Perbuatan munafik itu dibagi menjadi 2, Mas, Mbak. Itu ada munafik akbar sama munafik asgar. Munafik akbar itu adalah munafik yang besar dan asgar itu adalah munafik yang kecil. Nah, perbuatan Abim ini merupakan munafik kecil. Maka dari itu saya itu bisa memaafkan Abim karena belum besar, Mas. Gitu. Luas hati
Luar biasa. dari Ustadz Orfa, pemilik pondok pesantren Al-Ikhlas. Luar biasa. Mohon maaf kalau Marcelo sendiri itu siapanya Ustadz Atau bisa tangan kanannya memberitahu. Ustadz. Itu saya dulu pernah saya selamatin dari banjir bandang Aceh. Oh, Masya Allah. Banjir Jadi- bandang 2025 Ustaz. Enggak. 2001. 12. Oh. Ya, jadi Marcelo itu saya didik menjadi sebuah ya anak angkat lah, itulah. Ya sudah gitu. Jadi Marcelo ini anggap aja itu tangan kanan yang membantu. Betul. Karena usia Ustadz juga sudah Iya. lumayan sepuh ya. Ya sekarang saya usianya 101, Mbak. Masya Allah. Tapi saya Tapi masih alhamdulillah hidup ya. masih diberi Iya. kesehatan, bisa datang ke sini. Ini adalah Alhamdulillah. rahmat Berarti yang luar biasa. Pak Abimnya juga umur segitu ya Pak? Kan kalian seumur. Saya lebih muda 1 hari kan. Kalau boleh tahu lanjut dari sini. Gimana cerita kan tadi Ustadz Orfa memaafkan kesalahan dari Bapak Abim itu gimana? Terus gimana kok Bapak Abimnya ada kesempatan buat berubah, buat kembaliin? Sebenarnya saya sudah lupa ya, Mbak, gimana ya, Mbak. Tapi intinya adalah karena perbuatan ini merupakan munafik kecil ya, Mbak ya. Kata Allah itu lebih baik memaafkan daripada mendendam. Masya Allah. Kata-kata hari ini teman-teman ya. Jadi intinya adalah kita sebagai manusia itu harus memaafkan ya. Ya. Iya, iya. Jadi Luar gimana? biasa. Saya lupa ceritanya. Coba Terus bisa gimana? cerita. Dari Pak Abim sendiri nih. Ya, kok bisa Apa nggak sadar atau sekarang sudah tersadarkan tentang makanya bisa perilakunya ngembaliin dulu? uangnya Nah, gitu. jadi mungkin Pak Orvan ini sudah lupa lagi ya. Minggu lalu saya sudah gantiin kan? Belum. Wah, sudah yang minggu lalu masa lupa. Ini notanya nih. Mana? Ini notanya. Sudah kan? Ini cuma 100 triliun, Mbak. Mbak, Mas- 300. Oh ya dah, saya percaya juga. Ya, sudah kan? Waduh kalau Jadi- kalau transaksinya begini agak sedikit menakutkan ya. Bilang bayar tapi belum bayar ini. Sudah harusnya. Bisa ditanyakan ke Pak Marcelo kalau tidak Jadi gimana ceritanya kok Bapak Abim bisa ngembaliin uangnya kepada Ustadz Orfa? Terus gimana kok bisa tersadar bahwa perbuatan itu perbuatannya salah? Jadi pada zaman dahulu, kemarin minggu lalu maksudnya. Pada minggu lalu, saya itu ada tragedi di negara saya, Tragedi apa tuh Pak? yakni tsunami juga kayak di Aceh. Oh, Iya, tsunami kayak Aceh 2001. Nah, jadi itu ada saya lihat ceramahnya satu ustaz, nggak tahu namanya Ustaznya apa, namanya. nggak tahu. Paling Namanya mungkin saya, iya. Ustaz Orfa mungkin bukan Kayaknya itu kalau tidak salah itu Ustadz Adis kalau tidak salah. Ustaz Adis. Oh iya, terkenal sekali itu. Terkenal sekali gitu ya. Nah jadi itu ceritanya jika kita menipu maka itu merupakan perbuatan munafik. Mungkin itu apa Tamparan negaranya keras. Bapak Iya. itu ada tsunami juga mungkin gara-gara itu teguran dari yang Iya. pemilik Iya. atas perbuatan dosanya itu. Ya mungkin itu teguran dari yang maha kuasa atas kasus saya. Ya. Nah jadi saya tertampar otomatis dan saya memiliki inisiatif untuk langsung bayar ke Ustadz Orfa minggu lalu. Minggu lalu ya, Mas. Oke, baik. Dan sudah selesai nih kalau tidak percaya notanya. Itu kayaknya 100 triliun, Mas. 300 ini, tiga. Oh, 3. Oke. Ya itu Sungguh, saja. sungguh mengejutkan gitu ya, ada pertemanan antara orang awam dengan ustadz gitu, seakrab ini. Sebenarnya katanya Mas Marcelo itu jangan diikhlaskan, Mbak. Tapi gimana ya, saya ini sudah tua harus mengikhlaskan karena saya bentar lagi mau. Meninggal. Iya. Mohon maaf ustadz. Ya bisa Iya, dibilang begitulah ya. iya. Ya begitulah. Satu hari setelahnya Pak Abim, ustadz, jangan khawatir ketemu lagi. Oh, betul. Kita bertemu ya, Mas. Di surga. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Masuk ke surga, Mas. Masuk kan sudah gantiin kan? Tapi Anda belum gantikan berapa tahun? Tapi kan sudah digantiin yang penting. Waduh. Iya Benar. 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 Saya bantu promosiin juga ya. Oke. Nah jadi Oh ini jangan beli. susunya saya. Oh jangan. Iya Pak Ustadz. Pak, jangan memulai pertengkaran lagi Pak. Jadi jangan iya. lupa beli susu Diamond Milk. 100% susu asli guys. Betul. Apalagi Bisa dibuat bahan bakar mobil. ya, bisa dibuat bahan bakar mobil. Waduh, Pak bisa keren. tahu mobilnya apa namanya, Mas? Mobilnya namanya
Fafian. Kok gak diekspor ke Indonesia gitu, Pak? Masih dalam proses pengembangan. Wah, berarti ada kalau banyak Pak- Fafian berarti. Fafian itu bisa lihat ke negara saya. Waduh. Mungkin agak jauh ya, tapi tidak apa-apa, enak negaranya. Jadi sungguh menginspirasi cerita Bapak Abim dan Ustadz Orfa ini yang Masya Allah. ceritanya sangat viral di sosial media belakangan ini. Jadi dari sifat munafik ini ada kesadaran dan Bapak kebesaran hati Ustadz Orfa Iya, kelapangan yang dada Ustadz Orfa. memaafkan juga ya. Bapak Abim yang dikasih hidayah sama Yang Maha Kuasa. Sungguh sangat menginspirasi. Luar biasa. Mungkin ada kata-katanya dari Pak Abim dan Ustadz Orfa sebelum kita mengakhiri sesi ini. Nah, jadi jangan lupa ya Mas ya, nanti saya di-invite ke negara-negaranya Anda. Oh iya, saya invite lewat aplikasi Mobile Legends ya. Siap. Iya, siap. Portal gitu ya Ustadz Portal. ya. Oh, Ya, iya, mereka boleh. ada invite juga Mas. Iya, boleh. Boleh, Kak. Saya kasih mobil gratis. Wih. Naik Fafian. Naik Fafian. Jadi jangan lupa memaafkan seseorang, karena jika kita tidak memaafkan maka Allah akan melaknat kita. Luar biasa. Mungkin dari cerita-cerita itu kita bisa akhiri dulu teman-teman. Kalian bisa beli produk dari Ustadz Orfa dan untuk ceritanya kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari baiknya. Benar sekali. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing.